Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nino Kumalasari, NIM 2060015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengolah hasil tes dan non-tes. Mengolah data hasil tes. Menurut Zainal Arifin tahun 2006, dalam mengolah data hasil tes ada 4 langkah pokok yang harus ditempuh, yaitu 1. Men-skor, yaitu memberi skor pada hasil tes yang dapat dicapai oleh peserta didik. Untuk memperoleh skor mentah diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. 2. Mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. 3. Mengkonversikan skor standar ke dalam nilai, baik dalam bentuk huruf ataupun angka. 4. Melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. Cara memberi nilai pada soal uraian. Rumusnya bisa dilihat sebagai berikut. Cara memberi nilai pada tes objektif. Ada 2 cara untuk memberikan skor pada soal tes bentuk objektif, yaitu 1. Tanpa menggunakan rumus tebakan atau non-guessing formula. Cara ini digunakan apabila soal belum diketahui tingkat kebaikannya. Caranya adalah dengan menghitung jumlah jawaban yang betul saja. Setiap jawaban betul diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0. Jadi skor sama dengan jumlah jawaban yang betul. 2. Menggunakan rumus tebakan. Rumus ini digunakan apabila soal-soal tes itu sudah pernah diuji cobakan dan dilaksanakan sehingga dapat diketahui tingkat kebenarannya. Adapun rumus-rumus tebakan tersebut adalah sebagai berikut. Bisa dilihat itu adalah rumus untuk item bentuk benar salah dan rumus untuk item bentuk pilihan ganda. Mengolah data hasil non-tes. Kegiatan mengukur itu pada umumnya tertuang dalam bentuk tes dengan berbagai variasinya. Teknik tes bukan satu-satunya teknik untuk melakukan evaluasi hasil belajar, sebab masih ada teknik lainnya yang dapat dipergunakan, yaitu teknik non-tes. Dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan berbagai cara. Cara menguji peserta didik dengan cara non-tes. 1. Skala. Jenis-jenis skala yaitu skala sikap dan skala penilaian. Cara memberi skor untuk skala sikap. Menurut tim penyusun 2007, data penilaian sikap bersumber dari catatan harian peserta didik berdasarkan pengamatan atau observasi para evaluator atau seorang guru. Data hasil pengamatan tersebut kemudian dilengkapi dengan hasil penilaian berdasarkan pertanyaan langsung dan laporan pribadi. 2. Pengamatan atau observasi. Pengolahan data hasil observasi, yaitu contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Yang ketiga, wawancara dan angket, yaitu tes wawancara dan kuesioner. Pengolahan data hasil wawancara dan kuesioner. Dari data hasil wawancara dan atau kuesioner, pada umumnya dicari frekuensi jawaban responden untuk setiap alternatif yang ada pada setiap soal. Frekuensi yang paling tinggi ditafsirkan sebagai kecenderungan jawaban alat ukur tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.